saya kloter 110 K31 gitu. Habis itu saya masuk gitu. Saya nggak kenal dulu siapa Abah, yang saya kenal cuma Mbak Dea gitu. Yang saya lihat itu testimoni Mbak Dea, Mbak Dea. Maaf ya, Bah. Maaf Abah, maaf gitu. Karena saya pengen lunas utang, maksudnya pengen, pokoknya pengen lunas gitu. Terus ngedengar testimoni teman-teman gitu ya. Akhirnya masuklah. Tapi bukannya makin membaik saya, karena saya terlalu nafsu buat lunas utang kali ya gitu. Oh iya iya iya. Oh. Jadi saya hilah-hilu gitu. Justru usaha saya sampai makin hancur lah gitu. Tapi saya tetap aja, saya nggak mau komen, nggak mau curhat, nggak mau siapa. Saya tetap aja, saya ingat kata-kata Abah. Selalu ikut Abah, katanya nggak tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, saya tunggu aja terus. Pokoknya Abah tuh mungkin belum tahun ini rezeki saya, kata saya kan gitu. Sampai habis semua anak saya makin, karena dari pertama nikah saya sama suami ekonominya bagus istilahnya ya, masih punya rumah di perumahan yang bagus, masih punya mobil, jadi anak saya udah terbiasa hidup enak kali ya. Saya hancur ekonominya, anak saya bukan makin membaik, makin menjadi-jadi gitu, minta uang, minta apa gitu ya, mungkin kayak terlalu memanjakan kan gitu ya. Udah kuliah juga udah semua biasa ada, nggak ada kaget lah kan gitu. Saya tuh makin terpuruk Mbak. Saya dengerin orang testimoni, saya juga sempat berpikir kok saya juga belum apa gimana saya, tapi saya tetap aja diem gitu. Saya nggak mungkin dong tinggal di perumahan begini, saya nggak punya beras, nggak mungkin tetangga percaya orang di rumah saya ada mobil, kan gitu. Saya nggak punya duit, nggak mungkin orang percaya. Saya soalnya tinggal di lingkungan orang berada, kan gitu. Saya sampai nggak punya beras buat masak udah, tapi tetap aja. Tapi alhamdulillah saya sama suami tetap aman gitu, tetap nggak pernah berselisih walaupun nggak punya uang juga, kan gitu. Cuman benturannya sama anak, kan gitu. Sama anak aja, jadi saya tetap aja, udahlah mungkin belum gitu, sampai habis usaha saya, nggak punya usaha sama sekali gitu. Tetap aja saya yakin gitu, saya yakin aja dah pokoknya ikut Abah aja lah, kalau nggak mau ikut siapa lagi saya gitu. Saya tadinya dari keluarga biasa saya subsidi, terus sekarang saya nggak punya apa-apa, semua keluarga tuh menjauh. Dulu saya nggak yakin, kata orang kalau kita nggak punya semua keluarga menjauh. Saya dulu nggak yakin begitu, nggak mungkin keluarga saya begitu. Ternyata nyampe saya seperti itu, bener loh kata orang-orang. Kata saya sampai di fase ini semua keluarga saya menjauh. Saya sampai mau dibilang sedih, nggak mungkin nggak sedih ya. Saya ditanya juga enggak, gimana keadaan saya kan gitu. Ya sudahlah, jadi saya nggak sendiri ini sama suami aja gitu. Terus 6 bulan yang lalu lah, anak saya tahun lalu udah ada kerja, terus nggak nyambung lagi kontraknya, makanya udah setahun juga nganggur gitu ya. Makanya saya naik ini Mbak gitu, kebetulan alhamdulillah gitu, anak saya keterima kerja yang selama ini yang diingin-inginkan. Maka kata saya, pokoknya kalau anak saya kerja saya naik testimoni, bisa nggak bisa saya harus berani, segitu aja. Akhirnya anak saya udah kerja ada 2 hari ini, maka saya testimoni Mbak Dea, makasih Abah, kata ilmunya Abah, kata, saya masih tetap deh sama Abah apapun yang terjadi gitu. Kalau untuk ekonomi saya juga udah mulai merintis lagi. Saya sekarang jualan keripik pisang Mbak Dea, makanya saya mau minta nama juga sama Abah gitu, apa namanya gitu. Sekarang sih saya kasih nama juga sih biar saya mungkin cinta NH, saya kasih aja keripik pisang NH, tapi Pak ya pengennya gitu lagi sama Abah gitu. Iya, nanti kita catat ya, Ibu Erita minta nama usaha. Snack saya kan gitu. Udah lama Bu di usaha kuliner? Udah 6 bulan lebih Mbak Dea. Oh, selama di MMP Ibu baru ini tercetus buka usaha? Iya gini,
baru baru 6 bulan lah, tapi alhamdulillah langsung jalan gitu, langsung maksudnya ada lah gitu buat kita makan sehari-hari kan gitu. Terus semenjak berselawat juga, walaupun saya kepengen apa belum dapat apa pagi, sore ada aja tuh yang ngasih apa yang dapat duit lah buat bisa beli gitu. Benar kata orang-orang, duit itu nggak pernah kosong, iya gitu. Pokoknya dompet nggak pernah kosong lah gitu. Jadi makanya saya yakin gitu ya. Saya juga menyadari rezeki itu semua orang berbeda-beda. Usaha orang juga berbeda-beda, nggak mungkin ya sama kan gitu. Tapi saya di fase ini ya saya nikmatin, ada yang penting dapur ngebul, udah gitu aja. Bisa nggak muluk-muluk aja. Maksud saya teh utang nanti Allah lah yang melunaskan. Yang penting saya mah salawatan aja udah gitu. Gimana caranya Allah yang lah yang tahu gitu. Ngalir aja dan terus berselawat ya Bu Erita ya. Iya Mbak. Makanya saya juga terima kasih Abah. Kadang-kadang tuh saya kadang-kadang sedih kalau dengar Abah mendengar, ayo anak-anakku, ya Allah, sedangkan aku di keluarga aku sekarang nggak pernah ditanyain. Abah tuh manggil begitu gitu. Aku tuh Sabar itu Bu. kerasa gitu. Punya orang tua lain, orang tua lagi gitu, orang tua sendiri juga nggak kan nanyain gitu. Ya ini mah cuman sedih, bukan berkesedih ya Mbak, dia cuman cerita aja maksudnya teh. Iya betul. Itu pengalaman Ibu ya. Ikut LMP begini gitu. Sekarang kan saya istilahnya udah pecah telur lah, anak saya yang selalu merongrong udah punya kerjaan kan gitu. Saya itu yang paling saya beban dalam hidup saya, gimana supaya anak ini kerja, cepat kerja. Kalau udah kerja dia nggak makan rongrong saya kan gitu. Itu yang saya gitu. Kalau dia udah bisa berpikir yang terbaik buat dirinya, tidak menyusahkan orang tua ya Bu. Anaknya bisa tersadar. Itu yang paling beban dalam hidup saya, itu anak itu gitu. Karena biasa ada, terus sekarang dia udah kerja, udah mulai mengerti juga, udah mulai lembut lah gitu. Kalau adiknya mah lembut banget, udah kalau adiknya mah nggak merongrong gitu. Cuman abangnya ini karena bisa begitu. Sekarang itu udah dapat, saya tuh bersyukur banget dia udah kerja Mbak Dea. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah, karena saya ini berkat salawat saya, ini berkat itu loh ijazahan Abah yang setelah sahur itu yang selama bulan puasa kan aku ituin, aku jalanin itu. Kadang-kadang udah mepet banget ya ke Instagramnya aku lakuin juga. Terima kasih Abah, aku nggak bisa membalasnya Abah, cuman aku cuma bisa doa Abah sehat-sehat, Umi sehat, Bisidan sehat, semoga semua apa yang Abah cita-citakan tercapai lancar semuanya. Mbak Dea juga gitu ya, sehat-sehat semua gitu. Mungkin aku nggak bisa Mbak Dea ngomong panjang lebar, udah gitu aja dulu ya. Makasih ya Bu Erita, sangat berkesan sekali pengalamannya, menyentuh hati, dan kami juga pasti bisa sekuat Bu Erita. Pokoknya bertahan aja, nggak hari ini pasti besok, nggak besok pasti berikutnya, akan ada masanya. Jawaban dari doa-doa kita akan terwujud ya Bu. Kesabaran itu perlu, kesadaran juga perlu ditingkatkan. Masya Allah. Sekarang